Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang materi simplex non-standar. Nah, di materi simplex non-standar ini kita akan menentukan maksimum dan minimum. Nah, untuk video pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu maksimum ya. Nah, di sini saya sudah siapkan satu contoh soal. Nah, ditanya maksimum misalnya Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 tambah x3. Kemudian dihadapkan fungsi batasan itu x1 tambah x2 tambah x3 kurang dari sama dengan 9. Kemudian 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 25. Dan x2 tambah 2x3 sama dengan 10. Kemudian x1, x2, dan x3 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita buat dulu untuk fungsi batasannya. Nah, jika tanda fungsi batasan itu kurang dari, nah teman-teman itu buat dia dalam keadaan sama dengan. Nah, setelah itu baru ditambah dengan S1. Nah, ini simbol saja ya S1 ini. Nah, lanjut. 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 25. Kita buat lagi sama dengan dan ditambah S2, variabel S2. Nah, bagaimana jika yang sudah sama dengan? Nah, teman-teman nanti tambah lagi untuk variabelnya. Jadi di sini kita buat variabelnya S3. Nah, jadi fungsi X2 tambah 2X3 sama dengan 10 ini akan kita gunakan di fungsi ini ya, fungsi Z ini. Nah, nanti ada hubungannya dengan fungsi Z ini. Nah, kemudian fungsi tujuan menjadi, nah, di sini kita tambahkan MS3. Mengapa kita tambahkan MS3? Karena di sini kita akan mencari fungsi maksimumnya. Karena ini non-standar, simplex non-standar, maka yang ini nanti yang sama dengan di fungsi batasan akan diselesaikan di fungsi tujuan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk Z itu kurang dari 2x1 kurang dari 3x2 kurang dari x3 tambah ms3 sama dengan 0. Nah, mengapa di sini kurang dari atau tandanya kurang? Karena di sini kita pindahkan semua elemen yang di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi nanti 2x1 dipindahkan di sini, kemudian 3x2 pindahkan di sini, dan x3 tambah pindahkan di sini juga. Nah, jadi kita buat di sebelah kanan itu sama dengan 0. Nah, di sini kita tambahkan ms3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk variabel S3 ini harus dalam keadaan 0. Nah, maka dari itu kita buat persamaannya menjadi, nah ini yang bagian atas ini sampai ini itu X1, X2, X3, kemudian S1, S2, S3, dan 0. Dan sama dengan ya nilai kanan ini. Nah, kemudian yang di bawah ini, oke kita definisikan dulu. Yang atas ini untuk Z, dan yang di bawah ini untuk yang ini ya, fungsi yang ini. Yang ada tanda sama dengannya. Yang di awal tadi teman-teman, yang di soal di awal ini. Nah, jadi kita gunakan yang ini ya. Kita lanjut. Nah, di sini agar nilai S3 itu, nilai S3 ini, itu nilainya 0, maka kita kalikan dengan min M. Nah, cara mengalikannya teman-teman, kita kalikan dengan bawahnya dulu. Baris bawah ini untuk dikalikan dan kita jumlahkan dengan baris atas.
Nah, caranya misalnya min M dikali 0, maka 0 kan. Kemudian 0 ditambah dengan min 2 sama dengan min 2. Kemudian min M dikali 1 sama dengan min M, ditambah min 3 sama dengan min 3 kurang M. Kemudian min M dikali 2, min 2M tambah min 1, min 1, min 2M. Kemudian dikalikan 0, 0, dikalikan 0, 0. Kemudian di sini min M kalikan 1, min M, tambah M jadi 0. Dan di sini min M dikali 10 sama dengan min 10M. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk membuat variabel S-nya menjadi 0. Nah, selanjutnya kita buat dalam tabel ya. Nah, tabelnya itu seperti ini ya teman-teman. Ada varbas, variabel basis, kemudian Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, NK. NK ini nilai kanan, kemudian rasio. Nah, selanjutnya di bawah ini kita buat Z. Oke, nanti yang ini. Nah, yang pertama kita buat Z dulu. Nah, Z itu kita masukkan nilai Z. Nah, Z itu Z-nya nilainya 1 kan. Kemudian, nah di sini kita masukkan nilai yang ininya. Jadi ini Z-nya itu sama dengan 1, min 2, min 3, min M, min 1, min 2, M, kemudian 0, 0, 0, min 10 M. Nah, jadi kita tidak memakai yang ini lagi ya teman-teman. Yang ini, jadi kita memakai yang ini. Selanjutnya kita masukkan untuk S2. Nah, ini awalnya S2 ya. Seharusnya ini S2 awalnya. S1 ya teman-teman, maaf. Ini S1. Ini S1, S2, S3. Ini saya salah. Nanti saya akan perbaiki. Nah, ini S1 kita masukkan yang S1 yang ada variabel S1. Nah, ini untuk persamaan yang pertama itu ada variabel S1. Nah, kita masukkan untuk nilai X1, X2, X3 dan nilai kanannya. Sehingga menjadi seperti ini. X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1, dan S1-nya 1. Karena dia tidak memiliki S2, S3, jadi kita buat 0. Dan nilai kanannya 9. Lanjut kita masuk ke S2. Kita lihat lagi persamaan yang ada S2. Yang ini ya teman-teman, S2. Jadi kita masukkan yang persamaan ini. Kita masukkan. Jadi S2 itu X1-nya 2, X2-nya 3, X3-nya 0, S1-nya karena tidak ada kita buat 0 dan S2-nya 1 dan nilai kanannya 25. Kita lanjut sama untuk S3-nya teman-teman masukkan saja. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan baris atau kolom yang akan menjadi kunci. Nah, pertama kita tentukan dulu rasio dari ini ya teman-teman. Untuk rasionya ini teman-teman harus tentukan dulu. Nah, jadi untuk menentukan rasio itu teman-teman tentukan di bagian baris Z ini dicari nilai M yang terkecil. Nilai M yang terkecil namun itu negatif ya. Nilai M yang terkecil itu negatif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai M yang terkecil. Nah, jadi kita pakai yang ini ya, min 1, min 2M. Jadi teman-teman tidak perlu berfokus dengan min 1-nya. Tapi kita lebih fokus ke konstanta sebelum M. Jadi di sini min 2M. Jadi kita pakai yang ini. Nah, selanjutnya baru teman-teman bagi antara kolom ini dengan nilai kanan. Nilai kanan dibagi dengan kolom ini maksudnya. Jadi di sini 9 dibagi 1 itu 9. Kemudian 25 bagi 0 itu tak terhingga. Dan 10 bagi 2 itu 5. Nah, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Tadi kita menentukan kolom kunci. Sekarang kita menentukan baris kunci. Nah, untuk melihat baris kuncinya, teman-teman lihat di bagian rasio. Nah, dilihat nilai positif yang paling kecil. Nah, dilihat di sini 9 dan 5. Maka kita gunakan nilai 5. Nah, sehingga ditemulah titik
temunya berada di sini. Berada di sini ya teman-teman. Jadi di sini baris kolomnya, kemudian barisnya. Jadi kita gunakan yang sel ini. Nah, jadi di sini teman-teman ubah nilainya. Yang awalnya tadi S3 menjadi X3. Nah, selanjutnya yang barisan ini akan kita gunakan sebagai kunci untuk menyederhanakan yang Z ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman, kita harus buat satu kolom ini 0 selain yang baris kunci. Jadi di sini teman-teman buat 0 yang min 1 min 2M, kemudian 1 kita buat 0. Nah, di sini teman-teman lihat persamaannya. Untuk baris Z itu min 2, min 3, min M, min 1, min 2M, 0, 0, 0, dan min 10M. Dipasangkan dengan baris kunci. Nah, jadi di sini kita akan membuat yang min 1, min 2M-nya menjadi 0. Maka dari itu kita buat atau kita kalikan dengan 1 ditambah 2M. Nah, sampai di sini mungkin sudah paham. Nah, di sini teman-teman kalikan sesuai dengan yang di awal tadi. Yang pertama teman-teman kalikan di bawah 1 tambah 2M dikali dengan 0, kemudian ditambah dengan baris atas. Begitu seterusnya sehingga mendapat nilai min 2, min 5 per 2, 0, 0, 0, 1 per 2 tambah M, dan 5. Selanjutnya kita akan membuat kolom yang ini ya, menjadi 0. Baris S1 kita akan membuat yang ininya 0. Nah, caranya sama. Kita pasangkan dengan baris kunci. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini teman-teman hitung saja secara manual. Nah, selanjutnya jika sudah dapat nilai-nilai ini, teman-teman masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, tabelnya sama seperti tabel di awal. Nah, teman-teman masukkan nilainya. Ini untuk baris Z itu min 2, min 5 per 2, 0, 0, 0, 1 per 2 tambah M, dan 5. Kemudian ini untuk S1-nya ada 1, 1/2, 0, 1, 0, 1/2, min 1/2, 4 ya. Nah, ini sama di bagian ini, tidak perlu diubah. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi untuk membuat yang ininya menjadi 0 ya. Nah, di sini teman-teman caranya sama. Yang pertama kita tentukan dulu kolom mana yang nilainya itu besar tapi negatif. Teman-teman cari nilainya, atau lebih sederhananya seperti ini. Teman-teman lihat di baris Z ini. Nah, di baris Z itu fokusnya itu X1, X2, dan X3. Jadi S1, X2, X3 ini tidak perlu diperhatikan. Nah, teman-teman lihat di X1, X2, X3 ini mana nilai yang terkecil tapi minus atau min. Jadi minus terkecil. Nah, di sini kita gunakan X2. Mengapa? Karena min 5 itu lebih kecil dari min 2 dan lebih kecil dari 0. Makanya kita gunakan min 5. Nah, jika sudah kita menemukan kolom kunci, selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Nah, untuk baris kuncinya kita bagi antara nilai kanan dengan kolom kunci. Jadi 4 dibagi 1/2 dapat 8. Kemudian 25 bagi 3 dapat 25/3. Dan 5 bagi setengah itu 10. Nah, setelah itu, untuk menentukan baris kunci, teman-teman lihat di baris atau di kolom yang rasio, itu lihat nilai yang paling kecil, namun positif. Oke? Nilai yang terkecil namun positif. Nah, kita pilih 8 dan teman-teman tarik titik temunya di sini. Sehingga 1/2 itu menjadi
kuncinya. Nah, selanjutnya, yang ini karena masih 1,1/2, kita buat dia menjadi 1. Nah, caranya kita kalikan dengan 2. Sehingga membentuk seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat 0, 2, 1, 0, 2, 0, setengah, min 1 maksudnya, dan 8. Oke, berikutnya kita akan membuat kolom ini menjadi 0. Yang baris Z, kemudian S2, dan X3. Caranya sama teman-teman. Dengan cara sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti ini perhitungannya. Nah, jika sudah dapat, nah maka akan nilainya seperti ini ya. Tinggal teman-teman masukkan lagi ke dalam tabel. Nah, jika sudah dapat, nah teman-teman tinggal dilihat lagi di antara baris Z ini mana yang masih negatif. Nah, karena di sini X1-nya sudah positif, X2-nya sudah positif, dan X3-nya sudah positif. Jadi, sampai sini pengerjaan kita. Tinggal teman-teman dilihat lagi untuk nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan X3-nya berapa. Kemudian Z-nya berapa. Nah, untuk melihat nilai Z, nilai X1, nilai X2, nilai X3, itu kita lihat di kolom nilai kanan. Nah, jadi Z-nya itu kita buat nilainya 25 karena kita gunakan yang nilai kanan. Maka di sini teman-teman bisa di sini untuk Z max-nya itu 25. Kemudian X2-nya itu 8 dan X3-nya itu 1. Nah, mengapa X1 maksudnya, mengapa X1 itu 0? Karena di sini teman-teman bisa dilihat tidak ada X1, maka kita buat 0. Nah, agar perhitungan ini benar, teman-teman bisa substitusikan nilai ini ke dalam persamaan Z. Substitusikan ke persamaan Z di persamaan bagian atas ini tadi. Nah, di persamaan ini teman-teman substitusikan ya. Di ini ya teman-teman. Teman-teman bisa substitusikan. Tadi nilainya untuk X2 itu 8 dan X3 itu 2. Jadi teman-teman bisa lihat. Kita coba lihat lagi apakah benar. Oke, X3 itu 1, X2 8, dan Z max itu 25. Kita lihat apakah benar. Nah, kita substitusikan 2 dikali 0 itu sama dengan 0. Ditambah dengan 3 kali 8, 24, ditambah 1 sama dengan 25. Nah, nilainya sudah benar ya teman-teman. Oke, cukup mudah teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tingkat ketelitian dalam menghitung. Nah, biasa yang salah itu ketika menghitung bagian ini. Kemudian menghitung bagian nilai rasio. Nah, teman-teman harus lebih teliti lagi. Nah, mungkin terjadi misalnya tidak menemukan jawaban. Nah, mungkin salahnya itu di bagian perhitungan ini. Nah, teman-teman coba lagi dengan lebih teliti. Oke, sekian pembahasan kita tentang simplex non standar untuk maksimum. Sampai jumpa di video selanjutnya.